Halo adik-adik, kenalin aku Profesor. Hari ini Profesor akan memperkenalkan alat peraga pendidikan. Ini namanya IPBA Informatif. IPBA Informatif itu singkatan dari Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Alat ini membantu kita agar belajar jadi makin seru dan mudah dipahami. IPBA Informatif ini terdiri dari dua carta. Yang pertama, carta tata surya. Dan yang kedua, carta matahari, bumi, dan bulan. Di carta tata surya, adik-adik bisa belajar tentang urutan semua planet, planet unik, contohnya planet Saturnus yang bercincin, sampai fakta seru luar angkasa lainnya. Nah, kalau di carta matahari, bumi, dan bulan, adik-adik bisa belajar tentang struktur matahari, bumi, dan bulan, fase-fase bulan, sampai gerhana bulan dan matahari. Sekarang, Profesor mau ajak adik-adik cara menggunakan alat peraga IPBA Informatif. Jadi, mari kita jelajahi tata surya lewat cara ini yuk. Tapi sebelumnya, apa sih tata surya itu? Kalau adik-adik belum tahu, kita bisa menggunakan pena pintar untuk menjelaskan apa itu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Selain 8 planet dan 5 planet kerdil, juga terdapat anggota tata surya yang lain, yaitu satelit, komet, asteroid, dan meteor. Dari sini, kita tahu bahwa tata surya adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Lalu bisa kita lihat susunan tata surya di sini meliputi matahari sebagai pusat tata surya. Dilanjutkan planet sesuai urutannya. Di sini meliputi matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ada juga planet kerdil. Kita gunakan lagi pena pintar untuk mengetahui apa itu planet kerdil. Planet kerdil atau planet Katai adalah benda-benda langit di tata surya yang mengelilingi matahari, memiliki gravitasi sendiri, belum membersihkan atau mengosongkan lingkungannya sendiri, atau di sekitarnya masih diisi benda-benda langit selain satelitnya dan bukan merupakan satelit dari suatu planet. Definisi planet kerdil ini diciptakan oleh Persatuan Astronomi Internasional atau International Astronomical Union pada tahun 2006. Karena definisi inilah, Pluto dikeluarkan dari status planet menjadi planet kerdil, karena Pluto belum membersihkan atau mengosongkan lingkungannya sendiri. Saat ini, terdapat 5 planet kerdil yang diakui oleh Persatuan Astronomi Internasional, yaitu Pluto, Eris, Ceres, Haumea, dan Makemake. Wah, jadi gitu ya, pantes saja Pluto udah gak dianggap planet lagi. Oke, bagian selanjutnya ada karakteristik anggota tata surya. Di sini kita belajar tentang segala karakteristik benda langit. Sebagai contoh, kita coba belajar tentang jarak dari matahari ke planet. Jarak dari matahari merupakan jarak suatu anggota tata surya diukur dari matahari. Ayo cari tahu jarak rata-rata dari planet-planet dan planet kerdil ke matahari. Mari kita cari tahu berapa jarak antara planet bumi dan matahari. Jarak bumi dari matahari yaitu sekitar 149,6 juta kilometer. Wah, ternyata segitu. Gimana kalau jarak dari matahari ke planet terjauh kita ya? Jarak Neptunus dari matahari yaitu sekitar 4,497 miliar kilometer. Wih, jauh sekali ya, sampai bermiliar kilometer. Ini bakal nyambung ke bagian selanjutnya di fakta unik seputar tata surya. Karena jarak matahari dan Neptunus itu jauh banget, jadinya suhu di planet Neptunus itu super dingin, hujannya juga hujan berlian, dan anginnya super kencang. Nah, kebetulan angin super kencang di Neptunus ada di carta ini. Yuk kita cari tahu apa itu. Di planet Neptunus, ada angin kencang menyusuri permukaan planet dengan kecepatan mengerikan. Aliran angin tersebut menghembuskan awan beku dari belahan utara planet menuju ke Great Dark Spot, sebuah titik di mana di tempat tersebut terdapat badai seukuran bumi. Jika ada orang-orang yang berhasil mendarat di planet tersebut, ia dapat dipastikan akan terkoyak-koyak dengan angin liar berkecepatan super.
Wah, ngeri juga ya anginnya. Suhu planet Neptunus juga dingin banget, sampai minus 220 derajat Celcius. Oh iya, ngomong-ngomong soal suhu, di bagian penemuan terkini ada loh penemuan planet terpanas. Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Tahukah kamu planet apa yang terpanas? WASP-12b adalah planet terpanas yang pernah ditemukan ilmuwan hingga saat ini. Suhu permukaan planetnya saja sampai 2200 derajat Celcius karena orbitnya sangat dekat bintang yang meneranginya. Orbit tersebut terhitung paling dekat di antara semua planet yang diketahui. Benda apapun termasuk manusia akan langsung terbakar saat masuk ke dalam atmosfernya. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planetnya 2 kali suhu lava pijar dan setengah kali suhu matahari. Ngeri juga ya, sampai panasnya setengah suhu matahari. Wah, seru juga ya adik-adik belajar lewat IPBA informatif ini. Nah, itu dia pembahasan dari carta tata surya. Sekarang kita akan masuk ke carta kedua, yaitu carta matahari, bumi, dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan merupakan 3 benda langit yang memiliki hubungan erat dalam sistem tata surya. Interaksi ketiganya melalui gaya gravitasi dan gerak orbit, menimbulkan berbagai fenomena alam seperti siang dan malam, pergantian musim, fase bulan, serta peristiwa gerhana. Di carta matahari, bumi, dan bulan, di bagian atas terdapat informasi tentang karakteristik ketiganya seperti diameter rata-rata, periode rotasi, luas permukaan, dan massa. Sebagai contoh, kita akan cari tahu berapa diameter dari matahari. Diameter rata-rata merupakan rata-rata jarak garis lurus melalui titik tengah lingkaran dari satu sisi ke sisi lainnya, atau disebut juga garis tengah rata-rata. Ayo cari tahu diameter rata-rata dari matahari, bumi, dan bulan. Diameter rata-rata matahari yaitu sekitar 1.391.400 km atau 109 kali diameter bumi. Sekarang berapa ya diameter bumi? Diameter rata-rata bumi yaitu sekitar 12.725 km. Ternyata diameter matahari 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Terakhir kita cari tahu berapa diameter bulan. Diameter rata-rata bulan adalah 3.474 km. Dibandingkan dengan bumi, ternyata diameter bulan ukurannya hanya 1/4 planet bumi. Masuk ke bagian tengah, ada struktur dari matahari, bumi, dan bulan. Sebagai contoh, kita akan cari tahu tentang struktur bumi. Struktur bumi terdiri atas 4 bagian, yaitu inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Yuk kita cari tahu satu persatu bagian-bagian bumi. Inti dalam bumi berada di pusat bumi. Inti dalam tersusun dari besi dan nikel yang sangat padat. Inti dalam bumi sangat padat karena menerima tekanan lapisan di atasnya. Suhu inti dalam mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius dan kepadatannya mencapai 15.000 kg per meter kubik. Tebal inti dalam kurang lebih 1.216 km. Nah, itu dia contoh dari struktur bumi. Di bagian samping terdapat fase-fase bulan, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Sekarang kita akan cari tahu tentang fase-fase bulan. Fase bulan sendiri terbagi menjadi 8, yaitu fase bulan baru, bulan sabit awal, bulan seperempat awal, bulan 3/4 pertama, bulan purnama, bulan 3/4 kedua, bulan seperempat akhir, dan bulan sabit akhir. Sebagai contoh, kita akan cari tahu tentang bulan purnama. Pada fase bulan purnama, bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, dan cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14. Bulan berada pada posisi 180 derajat. Pada posisi ini, bulan terbentuk sempurna atau lingkaran penuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 4, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian,
dan gerhana matahari hibrida. Sebagai contoh, kita akan cari tahu apa itu gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida bergeser antara gerhana total dan cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida relatif jarang. Dan yang terakhir ada gerhana bulan. Gerhana bulan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Sebagai contoh, kita akan cari tahu tentang gerhana bulan penumbra. Pada gerhana bulan penumbra, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap atau tidak tembus pandang. Dan di bagian bawah terdapat menu Yuk Jelajahi Matahari. Sebagai contoh, kita akan cari tahu tentang siklus dari matahari. Siklus matahari adalah siklus 11 tahun sekali ketika jumlah bintik matahari bervariasi. Siklus matahari tidak selalu persis 11 tahun sekali. Siklus ini dapat muncul paling cepat dalam 9 tahun dan paling lambat dalam 14 tahun. Siklus ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Schwabe pada tahun 1843. Sekarang kita akan masuk ke menu Yuk Jelajahi Bumi. Kita akan cari tahu tentang proses terbentuknya bumi menurut teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, terdapat gumpalan kabut raksasa atau nebula yang berputar pada porosnya. Selama jangka waktu lebih kurang 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti, kemudian membentuk sistem tata surya. Sementara itu, bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Kemudian, gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet termasuk planet bumi. Selanjutnya ke menu Yuk Jelajahi Bulan. Kita akan cari tahu tentang atmosfer bulan. Bulan memiliki atmosfer yang sangat renggang, bahkan hampir hampa. Sumber atmosfer bulan meliputi pelepasan gas dan pelepasan atom akibat tubrukan tanah bulan oleh ion angin surya. Unsur-unsur yang terkandung pada atmosfer bulan adalah sodium dan potasium yang dihasilkan oleh pelepasan atom. Unsur lainnya termasuk helium-4 yang dihasilkan dari angin surya, serta argon 40, radon 222, dan polonium-210 yang dilepaskan ke angkasa setelah dihasilkan melalui proses peluruhan radioaktif di dalam kerak dan mantel bulan. Nah, terakhir di menu fun fact ada raksasa kecil di jagat raya. Kita akan cari tahu apakah itu. Matahari yang menyinari bumi dapat dikatakan ibarat raksasa kecil di jagat raya. Matahari mengandung 99,86% massa yang ada di sistem tata surya kita. Artinya, semua planet dan benda langit di sekeliling matahari cuma dibentuk dari 0,14% massa. Matahari bergerak dengan kecepatan 220 km per detik ketika mengorbit inti galaksi Bima Sakti. Sebab itu, butuh waktu 225 sampai 250 juta tahun bagi matahari untuk mengelilingi galaksi Bima Sakti. Ternyata raksasa kecil di jagat raya adalah matahari. Itu dia pembahasan dari carta matahari, bumi, dan bulan. Setelah dipelajari semuanya, mulai dari nama planet sampai karakteristik semua planet, adik-adik bisa mengukur pengetahuan lewat kuis. Kuis ini bisa dimainkan sendiri sebagai tolak ukur kemampuan diri sendiri, atau juga bisa dimainkan bersama teman. Di sini, Profesor akan mensimulasikan kuis sendiri. Adik-adik, ayo uji wawasan dan pengetahuanmu mengenai tata surya dalam media interaktif ini dengan bermain bersama saya. Pilihlah tingkat kesulitan dan jumlah pemain yang akan bermain. Level 1 untuk satu orang pemain. Pada level ini, kamu akan bermain untuk mengetahui letak bagian-bagian anggota tata surya.
Pemain pertama, waktu kamu 90 detik setelah menekan tombol mulai. Tunjukkan di manakah Pluto. Tunjukkan di manakah matahari. Tunjukkan di manakah Eris. Tunjukkan di manakah Venus. Tunjukkan di manakah Make-Make. Tunjukkan di manakah Bumi. Tunjukkan di manakah Saturnus. Tunjukkan di manakah Merkurius. Tunjukkan di manakah Mars. Tunjukkan di manakah Ceres. Tunjukkan di manakah Jupiter. Tunjukkan di manakah Haumea. Tunjukkan di manakah Uranus. Tunjukkan di manakah Neptunus. Tunjukkan di manakah sabuk asteroid. Tunjukkan di manakah sabuk Kuiper. Tunjukkan di manakah komet. Tunjukkan di manakah bulan. Nilai pemain pertama adalah 18. Hasil yang luar biasa. Permainan selesai. Keren bukan? Di dalam IPBA informatif ini, kalian gak cuma bisa belajar, tapi juga ada kuis yang bisa kalian mainkan sama teman-teman loh. Jadi, bisa lihat siapa yang paling jago soal pengetahuan bumi dan antariksa. Ingat ya adik-adik, belajar itu nggak harus susah, apalagi membosankan. Dengan alat peraga pendidikan, kita bisa belajar jadi lebih mudah. Bareng Profesor, kita bakal terus belajar hal-hal seru dari sains, teknologi, sampai pengetahuan sehari-hari. Jangan lupa ikuti terus petualangan belajar bareng kita ya, karena belajar jadi lebih menyenangkan. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan tetap jadi anak yang hebat.